Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sumila dan Pak Farisko, serta teman-teman dari Rumbel D. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai langkah-langkah dan perencanaan pembelajaran terpadu. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Sarah Prihatin, dengan NIM 14014194142, nomor presensi 9, kemudian Happy Nur Habibah dengan NIM 14014194145, nomor presensi 12, dan Nia Listiani dengan NIM 14014194148, nomor presensi 14. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu strategi pembelajaran terpadu, yang kedua yaitu langkah-langkah perencanaan pembelajaran terpadu, dan yang ketiga yaitu silabus dan perangkat pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran terpadu. Nah, dalam pembelajaran terpadu itu sendiri, kita membutuhkan adanya suatu strategi yang dapat digunakan dalam pengaplikasiannya di kelas. Nah, tentunya dengan adanya strategi itu digunakan dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Pembelajaran terpadu dapat dilaksanakan dengan dua cara atau dua strategi. Yang pertama yaitu melalui integrasi pemaduan siswa, dan yang kedua yaitu melalui integrasi materi atau mata pelajaran. Nah, terkait cara yang pertama yaitu integrasi pemaduan siswa, cara ini dilakukan dengan cara memadukan beberapa kelas menjadi satu kelas, sehingga dalam satu pembelajaran kelas itu diikuti oleh lebih dari satu tingkat usia siswa. Misalnya kelas 1 dan kelas 2 yang diajar matematika secara bersama. Nah, cara ini tentunya memerlukan keahlian guru untuk memberikan tugas yang bertingkat, sehingga siswa dapat belajar dari yang mudah menuju tingkat yang lebih sulit. Kemudian cara yang kedua yaitu melalui integrasi materi atau mata pelajaran. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan memadukan materi dari beberapa mata pelajaran dalam satu kesatuan kegiatan pembelajaran. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, siswa belajar berbagai mata pelajaran, misalnya matematika, kemudian bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, cara ini biasanya dilakukan dengan memadukan topik-topik atau tema-tema menjadi satu kesatuan tema yang disebut dengan thematic unit. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran terpadu. Langkah-langkah pembelajaran terpadu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Langkah pembelajaran terpadu yang pertama yaitu tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan, pembelajaran terpadu dapat dilakukan dengan beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu menentukan jenis mata pelajaran. Nah, dalam menentukan mata pelajaran yang akan dipadukan, hendaknya kita memiliki alasan dengan pencapaian kompetensi dasar oleh siswa dan kebermaknaan dari belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu penetapan kompetensi dasar. Nah, pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kompetensi dasar pada jenjang kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran yang akan dipadukan dengan menggunakan tema pemersatu. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan hasil belajar dan indikator. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan menentukan hasil belajar dari masing-masing mata pelajaran. Kemudian penentuan hasil belajar ini bertujuan sebagai petunjuk tentang perubahan perilaku yang akan dicapai oleh peserta didik yang berkaitan dengan kegiatan belajar yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dasar dan juga materi. Kemudian yang keempat yaitu penetapan tema. Nah, dalam penetapan tema pembelajaran khususnya pada jenjang sekolah dasar, tema yang dipilih harus disesuaikan dengan usia, kemudian perkembangan siswa, minat, dan juga kemampuan peserta didik. Nah, selain itu tema juga harus dipilih berkaitan dengan lingkungan terdekat dari siswa itu sendiri dan dipilih dari hal yang konkret menuju hal yang abstrak. Kemudian yang kelima yaitu pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membuat metrik atau jaringan topik yang memperhatikan kaitan antara tema pemersatu dengan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran.
Kemudian yang terakhir yaitu penyusunan silabus. Nah, silabus itu sendiri merupakan suatu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sebelumnya pembahasan akan saya lanjutkan yaitu pada tahap pelaksanaan dalam pembelajaran terpadu. Pada tahap pelaksanaan, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh guru adalah yang pertama merupakan pengelolaan kelas, di mana kelas ini dibagi dalam beberapa kelompok. Yang kedua ada kegiatan proses, yang ketiga kegiatan pencatatan, dan yang terakhir atau yang keempat diskusi. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap ini, evaluasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, evaluasi proses belajar yang terdiri dari hasil pengamatan, penyusunan alat dan bahan, serta analisis data. Yang kedua adalah evaluasi hasil belajar yang terdiri dari penguasaan konsep-konsep sesuai indikator yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah evaluasi psikomotorik, yaitu penguasaan penggunaan alat ukur. Pembahasannya selanjutnya yaitu silabus dan perangkat pembelajaran. Silabus merupakan suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selain silabus, perangkat pembelajaran yang lain yang perlu disiapkan oleh guru yaitu berupa prota, promes, alokasi waktu, dan juga tidak lupa RPP. Berikut terdapat contoh format silabus yaitu ada kelas dan semester, tema, subtema, serta terdapat komponen juga muatan pelajaran, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Selanjutnya terdapat contoh format analisis alokasi waktu yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, serta tahun pelajaran. Cara perhitungan minggu atau jam efektif yaitu ada jumlah minggu yang efektif dan jumlah minggu tidak efektif. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Jadi, setelah menyusun alokasi waktu mingguan dan jam mengajar yang efektif, tahap berikutnya yang harus disusun oleh guru adalah menyusun prota dan promes. Prota atau program tahunan dan promes atau program semester merupakan gambaran umum yang akan dilakukan guru selama 1 tahun atau 1 semester. Prota dan promes biasanya dilakukan di awal tahun ajaran baru. Untuk pengertiannya secara spesifik adalah sebagai berikut. Mengenai prota atau program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu selama 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Berikut ini adalah contoh dari format program tahunan atau prota. Baik, selanjutnya adalah promes atau program semester. Promes adalah bentuk penjabaran dari prota yang memuat garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester. Berikut ini adalah contoh dari format program semester atau promes. Selanjutnya, yang harus dilakukan oleh guru setelah membuat silabus, menyusun alokasi waktu, prota, dan promes adalah menyusun RPP. RPP atau kepanjangan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran untuk 1 pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Berikut ini adalah contoh format RPP.
komponen-komponennya sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. RPP memuat 3 komponen wajib. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kedua ada langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Sedangkan komponen lainnya bersifat sebagai pelengkap. Baik, setelah kita mempelajari materi, langkah-langkah dan perencanaan pembelajaran terpadu, kita dapat menyimpulkan bahwa strategi dalam pembelajaran terpadu ada 2 jenis, yaitu integrasi melalui pemaduan siswa dan integrasi mata pelajaran. Integrasi pemaduan siswa dilakukan dengan cara memadukan beberapa kelas menjadi satu kelas, sehingga satu pembelajaran kelas diikuti oleh lebih dari satu tingkat usia siswa. Sedangkan integrasi mata pelajaran yaitu memadukan materi dari berbagai mata pelajaran dalam satu kesatuan kegiatan pembelajaran. Untuk langkah-langkah pembelajaran terpadu sama halnya dengan langkah-langkah pembelajaran pada umumnya yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Langkah-langkah tersebut tidak bersifat statis namun bersifat dinamis, luas, fleksibel, dan dapat diakomodasikan dari berbagai model pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang perlu dipersiapkan adalah membuat silabus, alokasi waktu, prota, promes, dan RPP. Berikut adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi presentasi ini. Demikian penyampaian materi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.